Halo teman-teman, balik lagi bersama Kang Mimin. Jadi pada video kali ini kita bakalan bahas film yang berjudul Section 8. Oke, tanpa banyak kocok mulut di awal cerita, mending kita langsung saja ke cerita filmnya. Cekipro. Pada situasi yang sedang terjadinya peperangan, terlihat pria yang bernama Jack dan komandannya yang bernama Mason. Terlihat mereka yang sedang melaksanakan pengepungan seorang teroris yang sedang melakukan bom bunuh diri. Dikarenakan seorang teroris itu tidak ingin menyerahkan diri, tiba-tiba di tempat yang sama, di sini juga mereka menemukan sebuah bom yang tertanam di dalam tanah. Dan Mason memerintahkan Jack untuk segera pergi dari situ, akan tetapi Jack bersikukuh ia ingin menjinakkan bom di situ, namun tiba-tiba pada saat peperangan terjadi, terlihat Mason kena tembakan di kakinya. Jack yang melihat itu lalu ia segera menolong Mason ke tempat yang lebih aman. Dan kemudian scene berpindah 5 tahun kemudian, Jack yang masih teringat dengan kejadian masa perangnya. Jack yang tidak bisa memaafkan dirinya, dan pada masa ini, Jack telah mengundurkan diri dari kesatuan militer dan kini Jack mempunyai kerjaan menjadi seorang montir. Diketahui bengkel ini sendiri adalah milik pamannya Jack yang bernama L. Setelah selesai bekerja, Jack pun disambut seorang anaknya yang bernama Charlie dan istrinya yang bernama Mbak Susan. Diketahui keluarga Jack saat ini mereka mempunyai tunggakan yang cukup besar dan resikonya adalah rumah mereka disita. Namun di sini Jack menenangkan istrinya yang panik bahwa ia akan mencari uang semaksimal mungkin. Pada keesokan harinya pada saat ia akan kembali ke bengkelnya, ia terkaget karena ada segerombolan gangster yang mencari keberadaan L. Nama pria tersebut adalah Mamang Fresh. Tujuan Fresh datang ke L adalah untuk menagih hutangnya yang pernah L pinjam pada suatu hari. Di sini Jack menyuruh pergi kepada gangster tersebut dan dengan cara baik-baik, tetapi Any suggestions? setelah berhasil melumpuhkan geng tersebut, Fresh pun berkata bahwa ia akan kembali untuk membalas dendam kepada Jack. Setelah itu L pun menjelaskan kenapa para gangster itu bisa mencari L. Ternyata bahwa dahulu L itu adalah seorang gangster juga yang menghasilkan uang banyak dengan mencuci uang orang lain. Dan disinilah L sebabnya membangun sebuah bengkel dan kembali kehidupan yang jauh dari kata pergelutan. L juga mempunyai hutang kepada Fresh pada waktu dulu. Pada saat di rumahnya, Jack dikagetkan dengan kehadiran Fresh yang sudah ada di depan rumahnya. Mengetahui tidak baik-baik saja, Jack langsung pergi ke dalam rumah untuk mengecek keadaan. Alangkah sedih bercampur marah, Jack di sini melihat anak dan istrinya sudah wafat akibat dari keedanan si Mamang Fresh. Tanpa banyak mikir terlebih dahulu, Jack langsung membalaskan dendamnya kepada Fresh di mana Fresh yang sedang berada di tempat dugem. Setelah sampai di tempat dugem, Jack langsung mengacak-acak semua gangster itu dengan cara yang sangat mudah bagi dia. 5 bulan berlalu di sini Jack mendapatkan hukuman kurungan atas pembunuhan tersebut. Jack juga belum bisa melupakan kematian anak istrinya yang dibunuh oleh Fresh. Pada siang harinya Jack mendapatkan kunjungan dari mantan komandannya dahulu ialah Mason. Kedatangan Mason ke situ adalah untuk membantu mengeluarkan Jack dari penjara, di mana Mason ingin membalas budi terhadap Jack yang dulu Jack pernah menyelamatkan Mason pada saat di medan tempur. Namun di sini Jack malah menolak hal tersebut dan berkata bahwa penjara ini adalah rumah barunya. Pada malam harinya Jack didatangi oleh pria yang tidak dikenal yang bernama Ramsey. Alasan dia datang adalah untuk kembali membebaskan Jack, akan tetapi Jack bersikukuh menolaknya lagi. Namun pada saat Jack sedang tidur, tiba-tiba ternyata Jack di sini diculik oleh anak buahnya Ramsey. Alasan Ramsey menculik Jack adalah untuk merekrut Jack masuk ke dalam agen rahasia yang bernama Section 8. Dikarenakan Ramsey tertarik dengan Jack bahwa ia mempunyai keahlian militer yang sangat baik. Di sini Jack sempat menolaknya, akan tetapi Ramsey berhasil meyakinkan Jack bahwa hidup Jack akan lebih baik dan berguna bagi agen rahasia milik pemerintah ini.
Pada keesokan harinya, Jack dibawa ke dalam markas rahasia agen tersebut. Di dalam ruangan itu, Ramsey berkata bahwa ia akan mendapatkan fasilitas yang dijamin oleh Ramsey. Ramsey juga mengatakan kelompok mereka adalah kelompok rahasia yang dirahasiakan oleh negara. Mereka pun ditugaskan untuk memberantas mafia besar serta pejabat tukang nyolong hak rakyat, yaitu koruptor yang berada di berbagai negara. Dan sebelum Jack masuk ke dalam kelompok itu, maka di sini Jack harus melakukan tes terlebih dahulu. Come on. No, fuck that shit. Pada keesokan paginya, Jack ditemani oleh temannya Ramsey yang bernama Lisa. Di sini Lisa menjelaskan misi dari Jack sendiri, di mana Jack sendiri di sini ditugaskan untuk mengambil skema pembuatan senjata dari seorang mafia Rusia yang bernama Castello. Diketahui Castello sendiri adalah seorang mafia yang gemar menjual senjata milik pemerintah ke sesama mafia lainnya. Dan tepat pada malam ini, Castello akan bertransaksi ke mafia yang membeli senjata itu. Setibanya di tempat misi, Jack langsung akan melaksanakan tugasnya, dan di sini Jack mulai bergerak ke belakang untuk pertama menyerangnya. Sedangkan Lisa sendiri akan melindungi Jack dari jarak jauh. Dan saat mafia itu sedang bertransaksi, Jack lalu menembak penjaganya dari belakang. Pada saat Jack mengambil skema itu, terlihat ada dua wanita yang ada di mobil itu. Jack yang tidak ingin menghabisi orang yang tidak bersalah, ia pun segera membiarkannya wanita itu pergi. Setibanya di markas, ternyata Ramsey pun terlihat kesal kepada Jack dikarenakan Jack ini tidak membunuh saksi mata yang ada di lokasi itu, di mana Jack ini tidak harus meninggalkan jejak sedikit pun. Namun di sini Jack pun mengatakan bahwa ia tidak akan menghabisi orang yang tidak bersalah. Di tempat lain kita diperlihatkan seorang pembunuh bayaran yang ditugaskan oleh Ramsey untuk menghabisi mafia besar yang mempunyai kasino. Pria tersebut ialah bernama Leko. Setelah melakukan tugasnya, bapak security di situ lalu menghadangnya. Just give me a number. 2. Tell me something I've done. Kemudian scene pun berpindah kepada Jack yang sedang memasuki rumah barunya. Dan di rumah barunya tersebut, Jack melihat sebuah foto kenangan dirinya yang terpajang di dinding. Melihat hal tersebut, di sini Jack teringat kembali pada masa lalunya bersama komandannya, yaitu Komandan Mason. Di sore harinya ternyata Jack diajak oleh Lisa untuk liburan sebelum melaksanakan lagi misinya. Kemudian di sini Lisa pun mengatakan bahwa dirinya sudah jatuh cinta kepada Jack pada saat Jack masuk ke dalam grup Section A ini. Jack mendengar hal tersebut, ia mengatakan bahwa ia masih belum melupakan kenangan pada saat bersama istri dan anaknya. Setibanya di markas, mereka ditugaskan kembali oleh Ramsey untuk membunuh seseorang senator korup yang suka menggelapkan dana dari pemerintah, dan di sini Ramsey pun menyampaikan bahwa mereka harus membawa data penting yang ada di sana. Setibanya di sana, mereka pun langsung saja bersiap-siap untuk melaksanakan misinya. Sedangkan senator itu sendiri, ia sedang melakukan pidato kepada pendukungnya dan terlihat juga dia dijaga oleh penjaga pribadinya. Di saat bersamaan di sini kelompok Ramsey pun mulai melancarkan aksinya dengan masing-masing tugas. From corporate greed. Singkat cerita, pada malam harinya pada saat ia di rumah, ia menyadari bahwa ada beberapa orang yang ingin menghabisi dirinya. Jack yang sudah mengetahui hal itu, lalu ia segera pergi meninggalkan rumah itu. Dan ternyata orang itu adalah anggota Ramsey sendiri yang menganggap Jack sebagai ancaman dikarenakan Jack selalu ragu untuk menghabisi targetnya. Setelahnya di sini Jack pun mendatangi komandannya, yaitu Mason. Di sini Mason pun bertanya kepada Mason apakah Mason sendiri mengenali agen pemerintah yang bernama Section A. Mason pun berkata bahwa anggota itu adalah bukan anggota agen resmi pemerintah. Dan ternyata kelompok tersebut adalah kelompok gelap yang sudah menjadi buronan pemerintah sendiri. Di sisi lain Ramsey pun terlihat marah karena anggotanya tidak berhasil menghabisi Jack. Dan Ramsey di sini memerintahkan Lisa untuk menghubungi si Leko. We need you. Pada pagi harinya, ketika Jack sedang berjalan, ia tak sengaja berpapasan dengan anak dari teman almarhum anaknya. Dan di sini ia pun mengatakan bahwasannya dirinya dahulu suka melihat orang yang berpakaian hitam yang selalu mengawasi rumahnya Jack sebelum anaknya meninggal. Bersamaan dengan itu, ternyata Leko pun sudah mengawasi Jack dari jarak jauh.
Setelah menghabisi polisi tadi, akhirnya Leko pun menghubungi Ramsey untuk memberitahukan bahwa Jack ini telah berhasil melarikan diri. Pada akhirnya, di sini Ramsey sedikit kecewa kepada Leko dan mempertanyakan tentang Leko yang katanya selalu berhasil menghabisi targetnya tanpa gagal sedikit pun. Mendengar itu, Leko pun malah semakin kesal. Keesokan harinya di sini Jack pun bersembunyi di bengkel pamannya. Dia pun dikagetkan oleh anak buahnya Ramsey. Saat Jack kehabisan peluru, di sini Jack ditantang untuk berduel oleh anak buahnya Ramsey. Dan untungnya ternyata Lisa berpihak kepada Jack. Kemudian di sini Lisa pun mengajak Jack untuk pergi dari tempat itu. Singkat cerita, pada saat sampai di tempat tersebut, tiba-tiba ternyata di sini Lisa sengaja menjebak Jack. Kemudian di sini Jack bertanya kenapa Ramsey tidak membunuh Jack pada waktu itu saja. Ramsey berkata bahwa sebelum membunuh Jack, Ramsey di sini juga mempunyai kejutan untuk Jack. Dan ternyata di sini komandan Jack yaitu Mason sendiri adalah bagian dari anggotanya Ramsey. Kemudian juga di sini Ramsey berkata bahwa dirinya lah yang menyuruh gangster untuk menghabisi istri dan anaknya Jack. Dengan cara itulah Ramsey di sini bisa merekrut Jack untuk menjadi anggotanya. Namun karena Jack selalu ragu untuk membunuh targetnya, alhasil di sini Ramsey ingin membunuh Jack secara perlahan. Setelahnya di sini mereka langsung membicarakan uang hasil dari penjualan skema tersebut. Kemudian di sini Mason menyuruh Ramsey untuk segera menghabisi Jack saat ini juga. Ketika ketemu dengan Jack, di sini Mason langsung menjelaskan maksud tujuannya dan ternyata Mason di sini adalah mata-mata dari pemerintah untuk memata-matai kelompok Ramsey sendiri. Dikarenakan situasi sudah kacau, lalu Mason pun segera mengajak Jack untuk menghabisi Ramsey dan anak buahnya. Dan pada akhirnya di sini tersisa hanyalah mereka berempat yang kemudian saat bersamaan ternyata Ramsey pun malah untuk mengambil saja uang tersebut, namun di sini Jack pun menolak tawaran tersebut dan malah akan menghabisi Ramsey. Di sini Mason berhasil melindungi Jack dari tembakan Lisa dan sebelum Mason ini meninggal, dia pun meminta Jack untuk membantai mereka semua dan menyelesaikan misi tersebut. Di saat bersamaan di sini Lisa pun datang dan menodongkan pistol kepada Jack, akan tetapi setelah menghabisi Lisa, Jack langsung mengajar Ramsey yang berusaha untuk melarikan diri. Setelah kejadian itu, Jack bertemu dengan Jaksa Agung. Diketahui dia adalah orang meminta Mason untuk memata-matai geng Ramsey tersebut. Di sini pria itu berterima kasih kepada Jack dan meminta Jack bergabung ke grup pria itu. Dikarenakan Jack telah membantu Mason untuk menyelesaikan misinya tersebut. Dan pria ini mengatakan bahwa Mason ini adalah mantan kepala FBI yang berkhianat kepada pemerintah. Dan di akhir topik pembicaraannya, pria itu memberikan sebuah kartu nama kepada Jack. Sesampainya di rumah, Jack dikagetkan dengan kehadiran Leko yang ingin tetap menghabisi Jack. Kemudian di sini Jack menyuruh untuk berhenti mengejar dirinya, dikarenakan Ramsey dan anak buah lainnya sudah terlebih dahulu dihabisi oleh Jack. Namun di sini Leko tidak memperdulikan hal tersebut dan pertarungan pun terjadi lagi. Setelah mengalahkan Leko, lalu film pun selesai dong. Capek anjir. Subrek. Sekian saja untuk alur cerita film kali ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.